ada orang, kita mah ya kalau berbuat baik teh lillahi ta'ala. Tapi ada orang yang sentimen ke kita teh, oh si eta mah ya kasohor, orang pada muji kayak gitu. Bukan. Seperti Nabi SAW dan para sahabat berbuat baik itu lillahi ta'ala. Pernah gak baca surat Al-Insan? Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib, istrinya Siti Fatimah, putra-putranya Hasan dan Husain sedang saum karena syukur ke Allah. Jadi kata Siti Fatimah teh kan gitu ya, ibu-ibu kalau mau saum sunat minta izin dulu ke suami gitu. Ari saum wajib mah kayak saum ngodoan gak usah minta izin. Nah ini izin. Izinkan saya hari besok mau saum. Saum apa? Ya saum sunat. Kenapa saum sunat? Saya bersyukur pada Allah karena putra tersayang kita dua-duanya sakit dan Allah menyembuhkannya kembali. Maka sebagai tanda syukur pada Allah, saya besok akan saum sunat. Apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib? Engkau ibunya bersyukur, apalagi aku ayahnya harus lebih bersyukur kepada Allah. Karena setiap anak juga binnya itu bin ayah ya. Kecuali Isa ibnu Maryam, dati gaduhan bapaknya tamah. Karena diciptakan langsung oleh Allah gitu ke rahim Siti Maryam, ditiupkan dengan Ruhul Kudus. Nah, kedengaran nih sama dua putranya, ayah dan bunda mau saum karena aku sembuh dari sakit. Apalagi aku yang sakitnya dan disembuhkannya oleh Allah, aku juga mau saum. Pas mau berbuka, ada anak yatim kelaparan, kasih roti. Padahal rotinya cuma 3 ya. Roti yang besar itu 1 sewang. Ibu bapak yang 1, anaknya 1 berdua. Kasihin. Ada lagi orang miskin, kasihin lagi. Ada lagi asir, tawanan ya. Tawanan suka lapar. Datang lagi, dikasih lagi. Gak ada buat berbuka. Kenapa seperti itu? Apakah ingin dipuji? Bukan. Ya. Apakah ingin ucapan terima kasih? Juga bukan. Padahal ya kita mah kadang-kadang kalau berbuat kebaikan pada orang teh nggak terima kasih, nggak ngucapin terima kasih. Syukurnya. Nah, meniteu nuhun-nuhun acan. Aya nu nganuhunkeun, ngan hajar sakadar cap nuhun. Yang maunya barangkali ada imbalan. Padahal mau dia berterima kasih mau enggak, udah lillahi ta'ala, ikhlas aja gitu. Nah sepertinya begitu ya. Jadi udah saya berbuat baik, udah lillahi ta'ala aja. Nah, ini kalau orang merasa diri diurus, diatur, ditentukan, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah pas mau meninggal teh ya, kata orang Sunda mah deuk ceklek ngalepaskeun nyawa. Padahal ya teh Leni sering tuh menunggu orang yang sakit atau ngedadak gitu ya meninggalnya teh. Teh kadang ceklekna teh nggak kedengaran tuh. Rep aja kayak orang tidur kayak gitu. Malah ada yang seulas senyum terlukis di bibirnya. Ada juga yang enggak sih senyum mah ngan tenang we gitu kayak orang tidur. Kayak gitu ya. Jadi kenapa? Karena tuh malaikat ngebisikin. Karena memang ya kalau kita membaca hadis riwayat Ahmad itu kalau orang mau meninggal teh malaikatnya udah ngumpul loh.
tim penjemput. Ini belum bicara 2 hari akhirat nih ya. Ada tim penjemput. Malaikatnya putih bersinar, wajahnya harum lagi. Terus kenapa ngariung? Belum apa-apa. Ya hak prerogatif untuk mencabut nyawa itu kan malaikat Jibril, malaikat Ijroil. Malaikat Ijroil sekali lagi, atau malakal maut. Gitu. Ini ibu-ibu nih yang seusia Teh Leni ya. Ingat nggak dulu dari RRI Jakarta, kalau pagi-pagi teh ada lagu Bila Ijroil datang memanggil, kayak gitu ya. Eta kalau dengar lagu itu rasanya ke hati itu sedih banget ya. Jadi sambil beberes teh, pagi-pagi udah sholat subuh kan, beberes, buka-buka jendela, buka gorden, itu teh subhanallah ya, air mata itu sampai menetes. Seperti begitu. Nah kita teh bakal begitu semua. Badan terbujur di pembaringan. Dan memang kita mah gak ngelihat ya malaikat itu. Malaikat tim penjemput teh gak ada ragoan weh. Nungguin aja ya. Cabut oleh malakal maut, oleh malaikat Ijroil. Siap oleh malaikat penjemput teh, ada yang mengasongkan ini sapu tangan sutra yang harum, bungkus ke situ eruhnya. Jadi hayang nangis ini ya. Aduh, pemirsa Mara TV, jadi sedih gitu ya. Itu yang bakal kita alami atuh. Tauan au karhan, sukarela maupun terpaksa, ya itu akan kita alami. Nah, panjang lebarnya nanti ya. Setelah itu malaikat itu membawa ruh itu ke langit, melewati lapisan-lapisan langit. Nah, ada satu kondisi nih. Kalau kematian boro-boro ngaduakeun, yang ada berduka cita, nangis. Awas ya, nangisnya nggak boleh sampai guling-guling, itu namanya niyahah. Ini pernah ngelihat orang ya ditinggalin meninggal sama anggota keluarganya, itu bawa bata, kenaun bata, dadanya itu dipukulin pakai bata. Wah, itu gak boleh, itu gak islami banget. Kelakuan jahiliyah yang kayak gitu. Ada juga yang ya menganiaya diri lah kayak gitu ya, sambil meratap. Ikut, emang nang ikut ke mana atunya? Dah kalau mau ikut mah tuh kudu meninggal dulu merenan gitu. Nah, boro-boro inget ngedoain, terbenamlah di dalam duka cita, gitu ya. Nah, ketika lewat ke langit, lapisan langit pertama, malaikat yang menjaga itu bertanya, ruh siapa ini yang lalu? Kok harum banget sih? Kayak gitu ya, kalau ima bahasa Teh Leni. Kok harum banget sih? Oh, kata malaikat teh, ini teh roh anu didoakan tuh sama malaikat. Di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, terus sampai ke langit ketujuh. Maka dari hadis itu yang Teh Leni baca ya, akhirnya dikembalikan lagi ke bumi karena diciptakan dari tanah, ku kembalikan lagi ke tanah. Nah di situ mulailah pemeriksaan awal. Ditanya bagaimana sikapnya tentang Rasulullah SAW. Mau nanya, ini kepala teh suka sujud nggak? Itu sudah ada bukti fisiknya, ada wujudnya sholat kita itu. Malaikat mau gimana nanya, sudah ada bukti fisik ya.
ke sebelah kanan zakatnya, ke sebelah kiri saumnya. Jadi tangan di belah kanan, belah kiri itu ya, ada zakat di sebelah kanan, ada saum sebelah kiri. Nah, terus sebelah kaki, di situ ada amal solehnya. Bapak, Ibu, generasi milenial tersayang, kaki kita dilangkahkan kemana ini? Awas ya, jangan dilangkahkan ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Udah beres gitu, maka datanglah makhluk yang indah sekali rupanya. Siapakah Anda? Kata ahli kubur ini. Aku adalah amal kebaikanmu, amal solehmu. Ditemanilah oleh makhluk yang indah ini. Dan yang meninggal ini tidur seperti tidurnya orang yang berbulan madu. Ini teleni ngarang bukan dari hadis. Sokwe pilarian hadisna. Ya, seperti begitu. Di alam barzah itu ada 2 tempat, namanya Sijin dan Iliyin. Iliyin itu tempat yang baik, tempat ruh atau tempat arwah yang solihat. Sementara di Iliyin itu, sementara Sijin adalah tempat arwah yang tidak baik, yang kufur, yang munafik, yang fasik ada di situ. Teman Mara dan pemirsa Mara TV suka ada kalau orang meninggal ya, ini Teleni ingin katakan saja menyampaikan bahwa yang benar bukan begini. Oh, Bapak, misalnya Ibu meninggal duluan, kemudian Bapak meninggal duluan. Bapak barangkali ya sudah di surga ketemu Ibu. Surga neraka itu belum dibuka. Nanti kalau sudah terjadi kiamat, di mana atuh? Ya di Iliyin teh. Kembali ke surat Yasin tadi, bukan di surga, ditidurkan di alam kubur kan. Jadi ini buat klarifikasi ya. Belum ke surga, surganya masih kosong. Neraka juga masih kosong. Gitu ya, belum ada penghuninya. Paling ge malaikat berenang nu nambahan seuneu ngalah langkung panas gitu ya. Ah itu masih kosong. Kapan itu mulai diisi? Nanti. Pertama kejadiannya adalah kiamat dulu. Sudah itu dibuka pengadilan. Setelah nanti dibangunkan, kita dikumpulkan di alam mahsyar. Duh, puringkakna ya, ngerinya itu ketika Nabi SAW menyatakan bahwa nanti tiap-tiap manusia itu diperiksa oleh Allah. Tidak ada penterjemah. Melihat ke kanan, enggak ada siapa-siapa, ke kiri pun sama. Dan Allah langsung bertanya kepada kita tanpa penterjemah. Ada sesuatu ya yang terasa gimana gitu, sakit di hati kita. Duh, kacipta gitu. Naudzubillah kalau orang hidup teh, kata orang Sunda mah tunggul di parut, satang dirumpak atau dilarut ya. Sagarupa ditabrak gitu. Mumpung hidup di dunia, berapa tahun sih hidup di dunia? Ya, seharusnya kita menebar kebaikan. Allah yang akan memeriksa kita. Dan amal kita akan ditimbang. Ada mizan nanti. Amal baik atau amal buruk yang lebih berat. Rasulullah SAW memberitahukan pada kita. Dinyatakan kalimatain, 2 kalimat. Khafifataini
filisan wasakilataini fil mizan. Ada 2 kalimat katanya. Yang ringan di lidah tetapi berat di timbangan amal. Suka nggak Anda bacakan ini? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan baginya lah segala puji. Maha suci Allah yang maha agung. Itu yang diucapkan yang memberatkan timbangan kita. Nah, seperti begitu. Kalau kita ingat ya pada hari itu, seperti dalam surat Yasin dinyatakan, Yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari di mana mulut ini dilak, dikunci mati. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara itu 2 tangan kita, teman Mara, pemirsa Mara TV. Wa tashhadu arjuluhum, yang bersaksi kedua kaki. Bima kanu yaksibun, tentang apa yang telah kita kerjakan. Makanya hati-hati. Berusahalah kita untuk berbuat baik. Bukankah kita menginginkan kebaikan? Ya, karena ada hari akhirat yang disebut hari pembalasan. Amal baik dibalas baik, amal jelek juga dibalas jelek. Ya. Sekarang ada suatu suatu fenomena gitu. Orang-orang tuh melecehkan ajaran agama. Ya, Ibu Hajah Siti Alfiah, ada yang mengatakan Islam itu nggak sempurna. Padahal ketika Allah menurunkan wahyu di padang di Arafah, ya, padang Arafah, ketika Nabi SAW melaksanakan haji wada. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Nggak tahu gimana nafsirinnya ya. Ahli tafsir mah menyatakan bahwa Islam itu sudah sempurna. Kumaha teu sampurna, ari Allah yang menciptakannya yang maha sempurna tuh. Ada juga yang mengatakan, aduh eta mah keterlaluan ya. Semangat Iqra saja, ya. Semangat Iqra itu meledakkan pemikiran-pemikiran manusia pada masa lalu ya, abad ke-8, abad ke-9 itu. Sampai para pakar itu bersemangat mencari ilmu. Sementara Nabi SAW menyatakan, Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, barang siapa yang ingin dunia harus dengan ilmu. Wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi, ingin akhirat kudu ku ilmu. Nggak bisa dikira-kira. Bahasa Sunda mah diwang-wangnya. Kemudian juga waman arodahuma, kita kan ingin bahagia dunia akhirat, fa'alaihi bil ilmi, dengan ilmu. Nyata, jelas, nampak orang yang tidak berilmu atau kurang ilmu. Nah, tina Iqra tah. Dari surat Al-Alaq ayat 1-5. Bagaimana cara mencari ilmu? Cara membacanya, Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Ada yang mengatakan itu hartosna, artinya kalau mau cari ilmu kita bismillah dulu gitu. Ada yang mengatakan bismi rabbika ladzi khalaq itu kita cari ilmu karena Allah. Kalau sudah dapat manfaatnya bagi semua,
Dan kita niatnya bukan cari duit. Duit mah dan nuturkeun atuh. Ya, seperti begitu. Terus gimana? Akibat dari mencari ilmu itu, kita jadi tahu, punya ilmu pengetahuan. Wa alamal insana ma lam ya'lam. Yang tadinya bodoh balilu, dengan mencari ilmu, dengan membaca, jadi tahu. Cageula sakitu, sampai ke situ dulu ya. Karena waktu ini, insya Allah esok hari kita lanjutkan kembali ya. Terima kasih nih kepada para pemirsa Mara TV ya. Teman-teman Mara sekalian yang insya Allah disayangi dan diridhoi Allah. Mudah-mudahan esok hari kita bisa kembali bertemu di udara melalui 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari dari Jalan Dipati Ukur nomor 5 Bandung. Tolong jangan tinggalin Mara dulu ya, karena ada Kang Ian dan Anka yang akan menemani Anda sekalian dalam acara Marmor. Mari kita tutup saja dengan doa ya. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sailin ya Rabbal Arsil Azim ya Hayyu ya Qayyum. Ampuni kami ya Allah atas segala dosa, kesalahan, kehilafan dan kelalaian kami. Terangi ya Allah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang taat kepadamu dan taat kepada Rasul-Mu. Rabbana, di antara kami ada yang sakit, semoga Engkau sembuhkan. Di antara kami ada yang kekurangan, semoga Engkau cukupi. Dan di antara kami juga ada yang sedang susah, ya Allah, semoga Engkau tolong. Yang masih sendiri, semoga Engkau berikan kepada mereka imam yang solih lagi bertanggung jawab. Rabbana, anugerahi kami rizqan halalan toiban wasi'an mubarakan wa anta khairur razikin. Kami memohon kehadirat-Mu ya Allah. Anugerahi kami kesejahteraan, keselamatan serta kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman Mara dan pemirsa Mara TV, izinkan Teh Leni pamit ya. Ila liqa ma'assalama fi amanillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.